Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Ya, mari kita berdiri bersama. Mazmur pasal 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau jadikan bagi kami hari yang penuh syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Untuk kasih sayang yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, haleluya. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, syukur bagimu. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur sebab kebaikan-Mu, bajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami sepanjang hidup ini. Oh, haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya hidup di dalam berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur. Kami beroleh kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Percaya kepadamu tidak sia-sia. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari yang indah yang Kau berikan, ke rumah-Mu kami hadir untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau memberi kami kesempatan lagi minggu ini untuk hadir di rumah Tuhan.
ada satu yang Engkau siapkan untuk kami lewat firman-Mu, lewat isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan. Biarlah sepenuh acara dari awal sampai akhir ibadah kami pagi ini Engkau hadir, Kau memberkati, Engkau menjamah umat-Mu, memberikan kami kekuatan menghadapi hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau di atas segalanya, Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur dan berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu tetap berdiri, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, sebab akan dicurahkan berkat-berkatnya seperti hujan. Berkatnya dicurahkan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Oh haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh curahkan ya Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, berbahagialah, berbahagialah siapa yang takut padamu. Amin. Berbahagialah siapa yang setia padamu. Amin. Haleluya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan ya Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa Tuhan menyertai kita. Oh Yesusku, tanpa musik, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, sekali lagi curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Oh curahkan kasih
kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Karena Tuhan juga berfirman, siapa yang sukaannya adalah Taurat Tuhan akan berbahagia. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Wanita sendiri nyanyikan pujian ini. Wanita saja. Amin. Oh, ia seperti pohon bersama-sama di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, segar senantiasa. Amin. Pasti berhasil. Sekarang kaum pria saja. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya padamu bersama-sama, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi bersama-sama, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil, pasti berhasil, pasti berhasil, pasti berhasil.
Amin. Haleluya, haleluya. Kita sebentar mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Musim selalu berganti. Biarkan singar pria menaikkan pujian satu bait. Lalu setelah itu kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Beri kami hati yang percaya senantiasa kepadamu Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Amin. Sampai selamanya. Amin. Ku tetap percaya. Mari bersama-sama saudaraku yakin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Kita mau berdiri bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Oh, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Engkau memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Oh Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh sama seizin-Mu. Engkau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh ya, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh iya, di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
selalu menolongku. Saya serahkan mimbar pada hambanya, Ibu Manurung. Ya amin. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Sekali kita katakan Tuhan selalu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Sekali kita katakan dia mengenyangkanku. Amin. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah Benar Kau Tuhan. Kau Terima kasih. sahabat kehidupan kami. Engkau begitu memperhatikan hidup kami Tuhan. Engkau begitu kuat di dalam memelihara Kami hidup kami. percaya. Haleluya. Kau terus lanjutkan kasih Terima setia. kasih Tuhan. Bahkan turun temurun. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau baik buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Makasih benar. Mulia Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Terbukti Tuhan. Sehelai rambut kami tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau begitu peduli buat kehidupan kami. Engkau memperhatikan setiap hidup kami. Kami bersyukur punya Allah di dalam Engkau Yesus. Sebentar kami sama-sama mau merenungkan, belajar akan firman Tuhan. Bahwa kami memiliki hati seorang murid di hadapan Tuhan. Hamba di hadapan Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau, segala kuasa yang bukan tanaman dari Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Salam Bapak Ibu yang kasih. Puji nama Tuhan, pada saat pagi ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Itu bukti segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, terima kasih sebelumnya buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, tema-tema yang sudah diberikan di gereja kita, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita tangkap dari setiap firman yang ada sudah disampaikan, khususnya tentang tema ini. Bapak Ibu, saudara kasih, tema yang ada di depan kita bersama-sama, jelas dikatakan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak Ibu, pada pagi hari ini bawa rambutnya terbawa enggak di dalam kehidupan kita? Terbawa enggak rambutnya Bapak Ibu? Coba rambutnya dipegang dulu, dilus dulu. Kalau istri biasanya dilus suaminya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya minta kepada Bapak Ibu saudara yang kekasih, Bapak Ibu saudara yang kasih, tolong pagi hari ini hitung rambutnya masing-masing. Sanggup? Sanggup, ngapa tidak sanggup?
Sanggup Bapak Ibu? Sanggup? Kalau sanggup nanti dapat hadiah dari Bu Manurung. Ada? Sanggup? Gak ada yang sanggup Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu ambil rambut segini aja. Bisa sanggup menghitung? Bisa sanggup menghitung? Pak Manurung, rambutnya nggak begitu full amat di bagian kepala. Saya suruh menghitung, nggak bisa itu Bapak Ibu. Saya coba, Pak Manurung lagi tidur tadi malam, tak hitung di bagian depan ini. Ternyata nggak bisa itu Bapak Ibu. Bagian depannya kan agak kosong gitu ya. Tak hitung-hitung, nggak bisa itu. Cabut satu-satu pun Pak kewalahan, tetap nggak bisa. Bapak Ibu artinya begini, saya merenungkan begini di ayat 18. Sehelai rambut yang ada di kepala kita terjatuh, itu kalau seizin Tuhan. Artinya apa? Di sini saya merenungkan. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, begitu dekatnya Tuhan buat hidup kita. Begitu pedulinya Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Begitu dekatnya, begitu pedulinya. Pagi ini saya mau membawa suatu kerenungan firman Tuhan tentang ketekunan. Tentang ketekunan. Mengapa saya ambil tentang ketekunan ini Bapak Ibu? Di Lukas 21 ini ayat 19 ini punya latar belakang. Latar belakangnya apa Bapak Ibu? Di situ jelas dikatakan kalau saya mempelajari dalam latar belakang ayat ini, di mana Yesus memberikan satu nubuatan bahwa di tahun 70 Masehi nanti, ini suatu nubuatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang akhir zaman juga, bahwa bait Tuhan, bait yang ada di Yerusalem akan hancur oleh Romawi. Bahkan Tuhan Yesus menubuatkan tentang akhir zaman. Ini tentang kisah akhir zaman, cerita tentang akhir zaman. Mempersiapkan para murid-murid Tuhan Yesus untuk siap dengan segala situasi, tantangan, penganiayaan. Ini suatu pengajaran Bapak Ibu. Pada umumnya dalam pengajaran itu orang gak suka mendengar tentang pengajaran. Alah bosen. Apa lagi pengajaran, apa lagi yang enak kan lucu-lucu Pak Manurung, Bu Manurung ya. Yang asik enak didengar telinga. Enggak saatnya lagi Bapak Ibu kita hari-hari ini terlena untuk hal-hal yang enak didengar telinga. Tetapi kita mau mempersiapkan seperti apa yang mau Tuhan inginkan dalam gereja Tuhan di hari-hari ini. Bapak Ibu saudara kasih, saya coba buka-buka dalam kitab-kitab yang ada tentang Lukas 21 ayat 19 ini. Bapak Ibu kita akan baca ayat ini bersama-sama. Supaya kita lihat ayat ini dengan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita akan baca sama-sama, saya undang kita bangkit berdiri dalam Lukas 21 ayat 19. Kita sama baca-baca bersama. 2, 3. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya coba buka ejaan Hari Yang Hidup. Saya coba buka yang lain-lain, ada kaitannya. Saya coba buka di King James, saya coba buka dalam bahasa Yunani. Saya tertarik di dalam kalimat, di dalam kitab bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani dikatakan, dalam ketekunanmu engkau akan memperoleh jiwamu. Dalam ketekunanmu engkau akan memperoleh jiwamu. Ketekunan ini dalam bahasa Yunani hipomone. Apa itu hipomone? Daya tahan atau kesabaran dalam menghadapi tantangan. Daya tahan Bapak Ibu saya kasih. Hari-hari ini manusia gak lepas yang namanya dari HP. Saya coba survei Bapak Ibu saudara yang kasih. Khususnya saya survei dekat dengan apa yang ada di lingkungan saya. Selalu yang ada di tas, kalau enggak HP, charger ini atau power bank. Power apa namanya? Power banknya. Ini
3 poin ini, 3 bagian ini selalu ada dibawa kemana-mana. Artinya apa? Ini suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan untuk HP yang dia bawa. Nggak bisa dipisahkan. Supaya apa? Nanti kalau drop bisa dicas kembali. Mungkin kalau kita sekarang aja di fasilitas perjalanan Bapak Ibu kita nggak susah. Mau naik kereta api, ada charger. Naik pesawat, ada Bapak Ibu sering kasih. Mau naik kapal laut, ada Bapak Ibu sering kasih. Saya kemarin naik kapal laut, naik pesawat, HP lobet, ada charger. Saya naik kereta api, lobet, ada charger. Kan saya nggak punya power bank Bapak Ibu. Jadi saya charger di situ. Wow, fasilitas yang sudah dilengkapi dengan baik. Ya. Jadi ketekunan ini adalah daya tahan atau kesabaran dalam menghadapi tantangan. Ini yang perlu kita renungkan. Banyak kali kita Bapak Ibu gak sabar yang dalam menghadapi tantangan. Jangankan kita Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus pun. Jelas dalam kitab Yohanes 6 ayat 66. Padahal dalam perjalanan murid-murid saat itu Bapak Ibu, banyak hal-hal perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang luar biasa. 5 roti, 2 ikan, Tuhan buktikan ada mujizat buat murid-murid Tuhan saat itu. Di saat Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengajaran firman Tuhan, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus harus begitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu-satu meninggalkan Tuhan Yesus. Satu-satu tinggalkan Tuhan Yesus. Aduh gak enak ngikut Tuhan Yesus. Ternyata harus sabar. Ya gak sabar aku menghadapi tantangan seperti ini. Kalau ada jalan pintas mengapa gak lewat jalan pintas aja. Kan lebih cepat, lebih baik, lebih cepat menyelesaikan masalah. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Yang kedua, ketekunan itu menekankan bahwa keselamatan sejati bukan hanya percaya. Pagi ini kita percaya sama Tuhan Yesus. Setuju Bapak Ibu? Semua percaya bukan? Percaya. Tapi gak cukup hanya percaya Bapak Ibu. Maaf. Orang yang di luar dalam nama Yesus, percaya dalam Yesus, kalau kita bertanya, kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Percaya Tuhan. Tapi percaya yang seperti apa? Tetapi juga tentang tetap setia sampai akhir. Artinya begini, percaya kita kepada Yesus, itu akan seiring tentang kesetiaan kita juga kepada Yesus. Tetap setia. Petrus salah satu contoh. Di saat Tuhan katakan, Petrus apakah engkau percaya sama aku? Ya Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya sama engkau. Tapi di saat Yesus ditangkap, di saat Yesus mau digiring, disalibkan, murid-murid Kristus semua tergoncang imannya. Imannya tergoncang Bapak Ibu. Petrus tidak siap saat itu. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus bersembunyi. Meninggalkan Tuhan. Tetapi lewat seorang anak kecil. Bukankah kamu salah satu? Oh enggak. Aku enggak kenal dia. Artinya apa? Enggak mengakui kepercayaannya kepada dia. Bapak Ibu, contoh sederhana. Siapa di sini kalau makan di luar, misal di restoran, doa malu? Ada Bapak Ibu? Kalau kita percaya Yesus gak usah malu doa. Bukan berarti kita teriak, Tuhan Yesus berkati makananku, amin. Gak perlu KKR juga. Buktikan kita percaya kepada Dia. Kita mau berdoa buat berkat yang ada. Percaya, tetap setia sampai akhir. Meskipun menghadapi kesulitan. Ini yang mau Tuhan
minta kepada kita sesuai dengan tema ayat ini. Gereja Tuhan hidup di dalam ketekunan, di dalam segala hal. Bapak Ibu, saya tertarik 2 tokoh yang begitu luar biasa tentang ketekunannya. Mari sebelumnya kita akan melihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Tolong saya dibantu. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya akan baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Next. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam siapa Bapak Ibu? Hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita yang tetap percaya, kita yang tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, dikatakan Roh Kudus yang telah diberikan dalam kehidupan kita, lewat kasih karunia ini memampukan kita dengan segala tantangan. Dengan tantangan ini kita mendapatkan daya tahan yang datangnya dari Tuhan. Karena pengharapan kita ada di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Pengharapan kita di dalam Dia. Next. Bapak Ibu, saya coba merenungkan di dalam perjalanan Ayub. Ketekunan yang dimiliki Ayub itu seperti apa? Kita akan lihat dalam Yakobus 5 ayat 11. Saya akan bacakan firman ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada, yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Gak masuk akal ya Bapak Ibu. Masa dalam tantangan, masalah kok dikatakan mereka dikatakan berbahagia. Gak logika ya Bapak Ibu. Logika gak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, logika gak? Sakit-sakitan ini. Kita mendapatkan hal seperti ini. Ujian seperti ini. Dikatakan bahagia. Ya gak benar lah. Doa-doa yang belum dijawab. Dikatakan kita bahagia. Ya enggak bener lah. Yakobus tadi mengatakan. Ini seperti contoh dalam kehidupan Ayub. Mengapa Ayub bisa mempertahankan ketekunannya Bapak Ibu di dalam perjalanan iman rohaninya kepada Tuhan? Saya coba renungkan. Sederhana banget. Tapi dengan kesederhanaan yang dimiliki Ayub ini, bukan berarti gampang untuk dilakukan. Penuh pergumulan, penuh perjuangan, penuh betul-betul sesuatu yang harus penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih, Ayub memiliki hati yang tulus dan jujur. Di Ayub 1 ayat 1 Tuhan mengatakan, Ayub dikatakan adalah orang yang saleh, orang yang jujur, memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Bapak Ibu, tadi malam tema PRBI tentang integritas. Tadi malam khotbah Pak Supri menyinggung tentang jujur kepada PRBI. Benar, di dalam perjalanan kehidupan ini kita dituntut untuk jujur. Jujur dalam segala aspek apapun. Dari sisi rohani, Tuhan minta itu kejujuran di hadapan Tuhan. Dari sisi rumah tangga,
Keluarga diminta itu kejujuran dan tulus. Kalau nggak jujur dalam keluarga, bisa neko-neko rumah tangga itu Bapak Ibu. Tentang hal keuangan, enggak kok Pak, aku tadi cuman ngambil 100.000, belanjaku sekian Pak. Padahal belanjanya lebih dari 100.000. Enggak mah. Seorang suami mengatakan, enggak, tadi janji pekerjaan kami pertemuannya sama manajer ini kok mah. Ternyata di sana ada main-main dengan wanita lain. Di dalam aspek apa? Pendidikan. Perlu juga kejujuran. Supaya dapat nilai yang baik. Tak nyontek. Bapak Ibu, saya tuh melihat anak-anak sekarang luar biasa. Nyontek itu, cara nyontek itu bisa kita gak ketahuan. Ada cara yang tersendiri yang membuat saya terkecoh Bapak Ibu. Cara menyonteknya anak. Tunjukkan kertasnya yang betul-betul ini. Apa namanya Bapak Ibu? Lembaran yang ada di depan. Memang kelihatan bersih Bapak Ibu, bersih gitu ya. Ternyata ada satu bayangan-bayangan, itu kode-kode contekan yang mereka buat. Kalau maaf Bapak Ibu, kayak mata-mata saya nggak pakai kacamata, nggak bisa lihat Bapak Ibu. Ya, terselimur gitu ya. Wih, keren banget ya anak-anak sekarang ini ya. Dari sisi apapun, Bapak Ibu, saya sangat luar biasa bagaimana Tuhan sendiri mengatakan tentang kejujuran Ayub dan ketulusan Ayub di ayat yang ke-8 dari Ayub pasal 1. Ayub 1 ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ada penilaian tersendiri di mata Tuhan. Di bumi Bapak Ibu, gak ada seperti dia, gak ada seperti Ayub. Ditemukan pribadi yang jujur, ditemukan pribadi yang saleh di hadapan Tuhan, tulus. Gereja Tuhan, Tuhan mencari hati yang tulus di hadapan Dia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kemarin perjalanan kami dalam pelayanan misi, ada anak-anak Tuhan yang terbeban, selalu berkata sama Pak Manurung, Pak tolong, kira-kira gereja mana yang perlu bantuan? Perlu kami dukung, kami topang. Selalu Pak Manu kasih referensi, nanti ke sini ya Ma. Kami yang bekerja, yang terjun ke lapangan. Sepanjang perjalanan itu kami tetap sharing tentang bahasa firman Tuhan. Dalam pembicaraan kami hanya membicarakan tentang kata tulus, tentang jujur, memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana tulusnya kita jujur yang Tuhan cari dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Betul-betul menghambakan diri di hadapan Tuhan. Betul-betul menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Intinya bukan merek gereja yang akan dicari Tuhan. Bukan hebatnya seorang hamba Tuhan di dalam melayani secara popularitasnya. Tidak. Tetapi betul-betul yang kejar dicari Tuhan. Jemaat itu benar-benar membawa hidupnya. Hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Tulus. Bapak Ibu, luar biasa pribadi Ayub di dalam ketekunannya untuk mengerjakan kejujuran dan tulusnya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan juga Ayub tetap setia Bapak Ibu dalam kejujuran dan ketulusannya. Terbukti di saat istrinya melihat kondisi Ayub yang semakin istilahnya lemah di dalam fisik. Ya, dari segala sisi kekayaan berkurang. Tapi tetap Ayub setia kepada Tuhan. Sampai-sampai istri mengatakan, udah kutuki. Bahkan teman-temannya juga, Ayub kamu berdosa, kamu salah di sini.
Tapi Ayub belajar tidak membohongi dirinya. Dalam perjalanan kerohanian Ayub, Ayub bisa mempertanggungjawabkan siapa dirinya. Membuktikan dia jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Petrus tadi tidak tulus, tidak jujur. Dia lari bersembunyi saat ditanya seorang anak kecil. Tapi kita mau lihat Bapak Ibu. Sampai dikatakan Ayub tidak mau berbohong dan berlaku tidak jujur di hadapan Tuhan. Dia bisa membuktikan itu dalam dirinya. Enggak, aku enggak berbohong tentang hal kejujuran, pengiringanku, kesetiaanku kepada Tuhan. Luar biasa komitmen yang dimiliki oleh Ayub. Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam kitab Ayub 27 ayat 4 sampai 6. Tolong Pak Arto, saya dibantu baca ayat ini. Ayub 27 ayat 4 sampai 6. Ayub 27 ayat 4 dan 5. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Sampai ayat yang ke-6 Pak. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ya. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Ayub membuktikan bahwa dia betul-betul tulus di hadapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Walaupun istilahnya dapat tantangan, persoalan, masalah di lingkungan sekitarnya. Enggak, aku tetap pegang kebenaran Tuhan. Ayub, kamu salah di situ. Itu karena dosamu, Yub. Tapi Ayub berani tegas di dalam memegang kebenaran. Selanjutnya Ayub memiliki kesabaran. Bapak Ibu, kalau berbicara sabar, kayaknya manusia yang gak sabar itu saya Bapak Ibu. Kalau saya renungkan ya. Saya itu orang yang gak sabaran Bapak Ibu. Apalagi kalau apa ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sesuatu hal, misalnya hal-hal yang gak langsung diselesaikan gitu, kayaknya piye gitu ya. Itu kayaknya kalau saya, kayaknya manusia yang gak sabar itu saya ya Bapak Ibu ya. Tentang hal kesabaran, Ayub miliki begitu luar biasa. Saya boleh merenungkan ini Tuhan. Ini sesuatu yang masalah, katakan tantangan yang bukan kecil. Masalah yang besar, masalah yang berat. Tapi Ayub bisa sabar melewati itu semua. Karena apa? Hati Ayub ada hati yang suka menyembah. Tadi saya katakan orang yang gak paling sabar itu saya. Berarti saya kurang penyembahan di hadapan Tuhan. Saya selalu Tuhan ampuni saya. Ampuni. Ini proses. Karena apa? Kalau kita lihat di Ayub 1 ayat 21 Bapak Ibu. Wow. Karena Ayub suka menyembah. Dikatakan karena Ayub juga teguh di dalam kehidupannya, di dalam kebenaran Tuhan. Dia sabar untuk melewati semua tantangan masalah. Dan dia tidak suka mengeluh. Mengapa saya katakan ini Bapak Ibu? Kita lihat di Ayub 1 ayat 21. Ini salah satu bukti Bapak Ibu. Mau tolong Pak Arto? Ayub 1 ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini suatu bahasa iman Bapak Ibu. Bahasa iman yang luar biasa, yang begitu kuat dalam diri Ayub. Bukti bahwa dalam kehidupan Ayub pribadi yang suka menyembah kepada Tuhan. Memiliki kebenaran iman yang teguh kepada dia. Dan dia tidak mau mengeluh di hadapan Tuhan. Karena
kesabaran yang dia miliki. Terpujilah Tuhan. Sakit kok terpujilah Tuhan. Bapak Ibu sakit bisa berkata terpujilah Tuhan. Gak ada duit di kantong, terpujilah Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Oh haleluya. Ya. Pendapatan semakin berkurang, bisa berkata terpujilah Tuhan, tidak mengeluh Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa Pak Osea, jemaat tempat ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena ada kesabaran yang dari Tuhan kita miliki. Amin. Hari-hari penuh tantangan Bapak Ibu. Banyak tantangan. Banyak yang mengeluh. Banyak yang pusing untuk hidup ini. Tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau pusing, kalau susah pegang rambut ya Bapak Ibu, wes dilus-lus aja rambutnya sendiri. Sabar, tidak sehelai rambutku terjatuh Tuhan tanpa seizin-Mu. Artinya apa? Bukti Tuhan peduli buat kita. Amin Bapak Ibu. Coba tanya suami yang punya suami. Apa sih maksudmu Pak kalau Papa ngelus kepalaku? Karena bukti sayang peduli sama kita. Pernah mendapat jawaban seperti itu Bapak Ibu? Ya, dilus gini kan. Nah apalagi pas ulang tahun dilus. Pak Andono pernah ngelus maaf kepala Ibu? Oh setiap hari. Ya. Artinya apa? Dekat sama Bu Andono. Peduli sama Ibu Andono. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Praise the Lord ya. Tuh Bapak Ibu. Mari kita akan lihat selanjutnya. Tidak menyalahkan Allah. Ini yang dikerjakan Ayub. Bapak Ibu kita lihat Ayub 2 ayat 10. Tolong Pak Arto. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Ayub tidak menyalahkan Allah apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak menyalahkan Allah. Dalam kehidupan ini, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan dengan tantangan, kesulitan yang ada. Menyalahkan Tuhan. Tuhan mana Tuhan? Yang selama ini dikatakan Allah yang begitu peduli. Allah yang mengerti. Allah yang memahami. Ayub tidak mau berdosa untuk menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, di pasal yang ke-13 ayat 15. Gak perlu kita baca Bapak Ibu. Di sini membuktikan ada pengharapan Ayub kepada Allah. Bahkan dikatakan dia Allah yang menebus hidupku. Maka dia gak perlu menyalahkan Tuhan. Dia yakin. Bukan hanya percaya. Dia mau buktikan tentang kesetiaan. Sampai akhir hidupnya. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah yang disembah. Seperti kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Dan apa yang dilakukan Ayub Bapak Ibu. Sehingga dia menjadi pribadi yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Pengiringannya kepada Tuhan. Hati yang mau belajar bertobat. Ini yang dikerjakan Ayub juga. Hati yang mau bertobat. Bapak Ibu. Saya selalu punya kebiasaan di sekolah. Anak-anak biasa Bapak Ibu ya. Bu, tadi ini anak. Si ini tadi ngomongnya begini Bu. Misalnya ada sesuatu hal kata-kata yang gak benar. Saya selalu katakan gini. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang gak baik. Ayo kita sama-sama bertobat. Saya selalu katakan. Kebiasaan saya di sekolah. Bertobat. Saya mengajarkan seperti itu. Bertobat. Hati Ayub mau belajar bertobat. Pengiringan kita pun kepada Tuhan Bapak Ibu.
Tuhan mengajak kepada kita selalu bertobat dan bertobat. Karena yang Tuhan inginkan adalah buah pertobatan itu ada dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 6. Tolong dibantu saya baca ayat ini. Monggo Pak Arto. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Aku duduk dalam debu dan abu. Ini pembuktian kalau hati Ayub mau selalu belajar untuk bertobat. Tadi di slide itu Bapak Ibu, di dalam kebiasaan orang Ibrani Bapak Ibu, kalau dia mau hidup yang bertobat, untuk mengakui segala kesalahannya, untuk mengakui segala dosanya, dia duduk Bapak Ibu di debu dan di abu. Dengan baju yang bercompang-camping. Kita nggak diminta sampai seperti itu Bapak Ibu. Udah dengan pengakuan hati kita, hati yang mau bertobat. Hati yang mau bertobat. Ini yang dimiliki oleh Ayub dalam ketekunannya. Dia jujur, dia sabar, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia memiliki hati yang selalu mau bertobat di hadapan Tuhan. Saya, Bapak Ibu, saudara kasih, hal ini kita mau kerjakan dalam hidup ini. Saya pun selalu belajar mau bertobat Bapak Ibu. Ada hal-hal yang mungkin tidak benar dalam hal kehidupan ini, saya mau belajar bertobat. Kami mengalami kemarin betul-betul Bapak Ibu keterpurukan kami di dalam sakitnya Pak Manurung. Kami sama-sama merendahkan diri. Apa ini Tuhan? Ampun kalau ada dosa kami. Salah kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang bertobat kalau ini ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kami gak mau menyalahkan Tuhan. Kami gak mau mencari pembenaran dalam diri kami. Kami mau belajar apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Sampai Pak Manurung dalam ketidakberdayaannya memanggil kami sama Grace. Kami bergandengan tangan, berdoa di titik di mana kami betul-betul berharap kepada Tuhan. Tolong pertolonganmu atas hidup kami. Mampukan, kuatkan kami. Bahkan ada bahasa Pak Manurung yang membuat saya dengan Grace mencucurkan air mata terus yang tidak berhenti-henti. Karena bahasa yang mengingatkan kami untuk kebenaran firman Tuhan. Melakukan apa di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengkoreksi kami, mengintrospeksi kami. Ini yang kami lakukan. Ini yang pertama kita lihat dari toko Alkitab. Yang kedua Bapak Ibu, saya gak akan berlama-lama. Ketekunan yang ada di dalam kehidupan Daniel. Ketekunan apa yang ada di dalam kehidupan Daniel Bapak Ibu saudara kasih? Iman yang dipertahankan. Iman yang dipertahankan. Hari-hari ini kita mau mempertahankan iman pengiringan kita kepada Dia. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan mencari berapa harta kita, titel kita, tidak Bapak Ibu. Gereja kita di mana? Enggak, alamat gereja kita enggak di mana. Iman kita yang dicari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iman kita ini loh kepada Dia. Perlu kita pertahankan di hari-hari ini. Dengan segala tantangan yang ada. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita lihat Bapak Ibu, Yakobus dulu terlebih dahulu kita baca. Yakobus 1 ayat 12. Tolong Pak Arto dibantu baca ayat ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini kita lihat Bapak Ibu dalam kehidupan Daniel, Daniel selalu menjaga kekudusan yang dari Tuhan. Menjaga kekudusan.
Itu terbukti Bapak Ibu. Ada kebiasaan di kerajaan Nebukadnezar selalu mempersembahkan sesaji gitu ya Bapak Ibu, yang dipersembahkan kepada dewa, dan itu akhirnya nanti dimakan bersama-sama. Daniel gak mau Bapak Ibu. Daniel mempertahankan imannya, enggak. Dari sisi rohani di zaman sekarang Bapak Ibu, secara okultisme ataupun sinkretisme, kita tidak banyak melihat secara nyata di perbuatan manusia. Tetapi untuk kekudusan di hari-hari ini perlu kita jaga Bapak Ibu saya kasih. Kekudusan dalam pikiran, kekudusan dalam tindakan, perbuatan. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang melakukan ketidakkudusannya dari hal pemikirannya. Karena pengaruh apa Bapak Ibu? Saya bukannya anti dengan HP Bapak Ibu. HP ini banyak, kalau nggak digunakan dengan benar, banyak menjerumuskan keimanan anak-anak Tuhan. Khususnya anak-anak muda. Kekudusan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, saya terkejut Bapak Ibu. Waktu saya pulang di hari Rabu itu, memang saya izin pulang Gase. Ada anak kecil, anak masih TK kecil mungkin ya Bapak Ibu ya. Di bis HP, gara-gara HP Bapak Ibu diminta sama mamanya. Wah, dia lompat-lompat, teriak-teriak seperti itu, histeris gitu Bapak Ibu. Wah, beguling-guling gitu ya. Waduh, sampai segitunya. Karena malu ini orang tua, akhirnya sampai di Citraland berhenti Bapak Ibu, minta diberhentikan, dia turun. Akhirnya di dalam bis ini kami membuka pembicaraan, saya dulu membuka pembicaraan. Ya Bapak Ibu, kita buka pembicaraan tentang membahas HP. Sampai ada seorang ibu, ini loh Bu anakku, sekarang gak tak kasih HP. HP-nya sekarang Bu, tak jual, katanya, tak jual. Karena sudah gak mau mandi, suruh sekolah gak mau. Keterikatan. Dan kita lihat Bapak Ibu kasus-kasus yang terjadi apa Bapak Ibu? Kekudusannya merusak banyak manusia di hari-hari ini. Apalagi gak hidup takut Tuhan. Aduh, tambah merajalela menonton konten-konten yang menajiskan. Akhirnya apa? Pikiran jahat. Padahal firman Tuhan katakan hanya melihat aja loh Bapak Ibu. Ya. Dan menginginkan itu sudah zina di hadapan Tuhan. Apalagi sampai punya angan-angan yang gak benar di dalam otak ini. Wow, ini bisa merusak generasi. Ini bisa merusak generasi gereja Tuhan. Ini bisa merusak generasi iman anak-anak Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Di dalam pembicaraan Bibi saya katakan, Ibu jangan senang, jangan bangga kalau anak Ibu diam di kamar mengunci diri ya Ibu. Hati-hati, selalu kontrol. Bisa terjadi penyimpangan di luar kontrol kita. Ini yang mau kita renungkan di hari-hari ini Bapak Ibu. Kekudusan. Daniel berani ambil satu resiko yang besar. Enggak, saya tidak mau menajiskan hidupku untuk hal ini. Karena apa? Dia percaya hingga akhir hidupnya dia mau tetap bertahan di dalam ketekunannya kepada dia. Yang selanjutnya dikatakan tidak mau menyembah patung emas. Ya, di zaman Raja Darius. Ya, mengapa ini terjadi dalam kehidupan Daniel Bapak Ibu? Ya. Di sini luar biasa Bapak Ibu. Daniel membuktikan dia tidak takut sama manusia. Dia mau tetap percaya kepada Allah. Dia tidak tergoda oleh kekuasaan yang ditawarkan kepada dia kalau dia menyembah patung emas saat itu. Enggak. Maka saya selalu katakan kepada anak murid saya. Nah, kalau kamu nanti menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, jadilah pribadi yang memiliki pribadi yang hidup takut kepada Tuhan. Dimanapun kamu berada.
menjadi terang di dalam hidup ini. Gak tergoda. Nanti saya miskin terus toh Bu, nanti saya begini-begini saja. Gak usah takut. Ya. Kalau Tuhan akan mengangkat kita. Waktunya Tuhan selalu baik buat kehidupan kita. Selanjutnya apa yang dimiliki ketekunan oleh Daniel? Tetap berdoa. Kok bisa Daniel tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara kasih? Padahal jelas di situ kalau Daniel dikatakan kalau tidak berdoa ada resiko, ada tantangan yang harus dia terima, resiko yang harus dia terima. Di sini membuktikan ada integritas dalam diri Daniel. Dia tetap berdoa, mencari kesalahan Daniel, mencari kelemahannya Daniel, tidak ditemukan. Kesalahan Daniel tidak ditemukan. Artinya apa? Merekayasa. Kalau Daniel menyembah Allahnya, kita beri hukuman. Karena apa Bapak Ibu? Ini ada kesepakatan di dalam istilah kepemimpinan saat itu yang tertinggi Bapak Ibu. Di mana para pejabat ini iri sebenarnya. Irinya kepada Daniel. Iri kepada Daniel. Karena ada hal-hal yang luar biasa dimiliki oleh Daniel. Selain dia yang hidup takut Tuhan, hikmat dari Tuhan itu menyertai Daniel. Jujur Bapak Ibu, saya bukan berkecimpung hanya di pelayanan gereja, tapi saya berkecimpung juga di dalam masyarakat, pemerintahan. Banyak hal-hal kadangkala Tuhan kuatkan. Mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Bisa nggak yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita di hari-hari ini? Bisa, apalagi di hari-hari ini. Saling sikut menyikut. Ya. Ini tantangan nggak Bapak Ibu? Tantangan. Ya. Saya senang. Bu, ada laporan dari anak Perbi. Bu Manurung, salah satu teman kita dalam pekerjaannya naik Bu. Haleluya, puji Tuhan. Senang Bapak Ibu. Pokoknya kamu tekun. Setia, Tuhan akan buktikan. Ya mungkin orang melihat posisi seperti itu, tapi kamu lakukan. Kalau itu sesuatu hal yang benar kamu lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan akan bela. Dalam situasi kondisi Daniel tetap hidup yang berdoa. Mari Bapak Ibu, perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal doa. Yesus menunjukkan bahwa pribadi Yesus suka berdoa. Pagi-pagi gelap-gelap pagi, apa dikatakan? Pagi-pagi gelap, benar-benar gelap, Yesus datang menghampiri Bapa. Bahkan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, tidakkah engkau ya mampu berjaga-jaga untuk selalu berdoa? Ini suatu ingatan kepada kita Bapak Ibu, suatu pembelajaran buat kehidupan kita untuk tetap banyak berdoa. Amin Bapak Ibu. Mari mulai bulan depan gereja kita banyak mengikuti praise and worship. Amin. Haleluya. Yang pelayanan, yuk semua ikut ibadah doa praise and worship-nya. Kita mau bawa di dalam pujian penyembahan hidup ini di dalam Dia. Ini adalah kekuatan kita, letak kekuatan kita. Ada anak Tuhan berkata begini, Bu, memang dianya dari gereja, saya katakan bukan di aliran karismatik. Aku tuh gak bisa berdoa Bu. Udah, saya katakan, Ibu gak bisa berdoa secara lancar. Udah Bu, Roh Tuhan itu yang bekerja dalam diri kita untuk berdoa. Udah Ibu sekarang, Ibu bisa berdoa Bapak kami di surga? Bisa Bu. Udah, itu terus saja diulang terus. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Udah, kalau memang belum mampu, belum bisa berdoa yang bisa dilakukan banyak orang, kalau Ibu bisa lakukan itu lakukan. Yang penting hati yang mau berdoa kepada Tuhan. Hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Itu yang mau dikerjakan di hari-hari ini. Biarlah Bapak Ibu sering kasih ketekunan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Dalam situasi kondisi apapun.
Kesimpulannya Bapak Ibu, kita mau lihat bersama-sama. Bertahan di dalam iman. Dalam bentuk ketekunan kita, tantangan dan pengorbanan pasti ada. Pencobaan pasti ada. Tetapi Tuhan akan menjamin penyertaannya bagi mereka yang tetap setia. Amin Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan dalam ayat yang ke-18. Tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang dalam kehidupan kita. Bukti bahwa kepedulian Tuhan ada atas hidup kita. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau tetap sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, saya jemput sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, benar Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Haleluya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan. Glory. Dalam segala keadaan, ya Tuhan, ini doa kami Bapa. Kami mau tetap memiliki ketekunannya dari Tuhan. Kami mau belajar jujur, tulus selalu di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan keimanan rohani kami. Haleluya. Engkau Yesus, tetap Yesus buat kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan. Haleluya. Kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Benar, amin, amin. Beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Benar Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus, karena Engkau harapan kami Tuhan. Kami mempunyai pribadi yang mau bertekun di hadapan-Mu di hari-hari ini Tuhan. Walaupun kami mengerjakan ketekunan dengan penuh segala kesulitan, tapi kami percaya Tuhan peduli buat kami. Tidak ada sehelai rambut pun terjatuh atas hidup kami, karena itu bukti peduli-Mu Bapa.
Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, ini doa kami bersama-sama. Sekali Yesus dalam kehidupan kami, tetap Yesus. Kalaupun kami harus melewati segala masalah, persoalan, sakit, penyakit, tantangan, bukti bahwa Engkau peduli kepada kami Bapa. Engkau tidak akan mengizinkan sehelai rambut pun terjatuh dari kepala kami. Karena itu bukti Kau mengasihi kami Bapa. Bahkan lebih daripada itu, apapun menjadi persoalan pergumulan kami di hari-hari ini, yang penuh dengan kesulitan di hari-hari ini, Engkau beri-Immanuel buat kami Tuhan. Kami yakin karena Engkau Allah yang hidup, dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin. Bawa hati kami untuk selalu bertobat di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Roh Kudus mampukan kami. Kami percaya bersama Yesus kami kuat. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita tetap kuat di dalam Dia yang mengasihi kita senantiasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kita. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dan para petugas akan menjalankan kantong kolektor. Setelah itu nanti akan dinaikkan doa oleh Bapak Gembala sekaligus menutup kebaktian pagi hari ini dengan doa berkat. Kita akan naikkan pujian ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, ajaib. Sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang menyaksikan perbuatannya ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kami harapkan segenap kolektan bisa berada di depan dan kita akan berdiri bersama mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan pagi ini.
Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik buat kami. Tidak ada harga yang pantas untuk kami balas untuk kasih setia Tuhan. Kami tahu Tuhan berkati tiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau tidak melihat berapa jumlah yang diberikan, tapi Engkau melihat hati setiap pemberi persembahan. Dan Engkau tahu Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini masih belum dapat memberikan persembahan buat pelayanan pekerjaan. Berkati Tuhan, supaya di kesempatan lain mereka juga diberkati dan bisa belajar memberi. Karena kami tahu Tuhan, itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang pagi ini hadir dalam ibadah kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan kembali. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, pertobatan terjadi di mana-mana, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama. Setiap orang percaya bahwa Engkaulah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Bapa. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, Engkau ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga. Itu adalah anugerah yang terbesar yang diberikan kepada manusia dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus. Terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segala usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian Aku Memuji Kebesaran-Mu. Ami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau selalu ajaib. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain.
ajar